deg-degan dong ya, ada apakah ini gitu ya. Nah terus akhirnya rumah kita tuh kebobolan gitu, kantor gitu kan. Astagfirullah. Yang pertama gue tanya, yang hilang apa ya? Iya. Gitu kan. Alhamdulillahnya tuh ditebet nggak disapu rata. Apa yang hilang? Nggak ada yang hilang, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya cuma dibobol aja. Jadi dibobol, mungkin dia menemukan di sini begitu banyak Al-Qur'an. Karena di setiap pojok itu Al-Qur'an kan pasti buka tas laptopnya isinya juga Al-Qur'an gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman ya Rohim. Hari ini ada apa sih sebenarnya? Nah hari ini tuh aku tuh emang janjian ketemu manajer aku yang super sibuk, buk gitu kan, Anis Sugiono. Halo sahabat Kema, muncul lagi aku di sini. Dan awalnya tuh ya kan Nis ya, Anis tuh jadi hostnya emang benar gitu loh. Pertamanya konsep awal adalah dia akan bertanya-tanya soal kegiatan aku, gimana sih resolusi 2023 apa yang udah terjadi gitu loh di awal bulan Januari ini gitu kan, karena kita udah mau pindah ke bulan Februari. Tapi tiba-tiba nih aku bilang, Nis pokoknya lu diam aja ya, lu jangan tanya gue karena ada yang aku harus kepoin. Soal apakah kemarin malam aku tuh yang harusnya ada rapat Zoom meeting dengan Anis Sugiono manajerku. Insya Allah ya kalau ini jadi kita berkah dapat rezeki gitu kan. Tapi tiba-tiba dia lagi mute dan pas dia nunjukin ya, ternyata dia ada di kantor polisi. Ya kan? Aku tanya, Nis, lu ada apa? Masalah apa? KDRT enggak kan? Ya kan, masalah anak enggak juga kan? Digebukin orang enggak juga kan? Enggak. Terus aku bilang, terus masalah apa? Ayo tunjukkan dulu suratnya apa tuh? Tara! Ini pasal 362. Pencuri pasal 362. Nah, pencurian gue nggak tahu deh itu pencurian siang hari, pencurian malam hari, ya kan? Siang hari lo nyurinya, lo berani lo. Berarti bukan mencuri hatimu ya? Oh enggak, itu udah dikunci rapat-rapat. Double gembok. Oh bukan lagi 4. Ya udah kalau gitu tuh aku pengen dengar lu kenapa sih ujuk-ujuk ke kantor polisi? Ini loh Mbak, aku juga kaget. Tiba-tiba apartemen aku kosong, melompong, bersih, tapi bersih gitu kayak udah kayak direncanakan banget kan, maksudnya beneran bersih, rapi, sampai lantainya aja tuh bersih, dipel juga sama dia. Tapi barang-barangnya kagak ada. Nah, pencurinya ini banget ya, resik ya. Resik banget niat gitu loh. Itu enggak gimana kronologisnya lu tahu bahwa apartemenmu tuh tiba-tiba kosong? Jadi awal mula itu aku mau nagih kan, karena udah harusnya itu tanggal 23 udah pembayaran. Kok nggak ada bayar-bayar, aku tagih lah. Oh posisinya apartemenmu lagi disewakan? Disewakan untuk, ini lucunya banget ya, disewakan untuk PT aku sendiri yang direkturnya aku. Oke. Gitu loh. Terus salah satu ada 2 orang bule inilah ya gitu, 2 bule ini. Salah satunya ini loh, CTO PT perusahaan terkenal banget loh. Oh, mereka kaitannya dengan PT-mu nya apa? Jadi dia Makanya jangan negatif ya. Jadi dia Dia kerjasama sama dirimu. Kerjasama ada sama aku, karena kan kalau orang bule itu nggak bisa kan kalau nggak sama orang pribumi. Jadi emang harus sama orang pribumi kan, apalagi kalau kayak proyek-proyek ke pemerintahan itu kan nggak bisa. Oh jadi si A ini yang adalah warga negara asing kerjasama dengan dirimu, dia investor dong ya? Oke, untuk bikin PT bersama-sama. Oke, tapi namanya nama dirimu. Nama aku, karena kan emang nggak bisa gitu. Direkturnya juga aku gitu. Yang dapetin proyek juga aku. Oh yang kerja dirimu juga ya? Kan secara direktur ya? Iya, yang dapet proyek juga aku. Dia bule apa sih paling cuman bisa kayak ya suplai lah, kalau suplai supplier kayak maksudnya suplai gitu juga kita bisa dapat dari yang lain kan. Yang penting kan kita dapetin proyeknya itu kan. Nah jadi ini pengadaan lah dirimu punya PT ya. Iya, PT. Tapi awalnya ada kerjasama nggak bahwa maksudnya oke gue sebagai investor terus bikin PT. Justru makanya dia kan nggak ada tuh surat-surat kayak gitu kan, odong aja dia. Itu kan bener, kalau itu di akte di negara pure punya aku loh. Oke, tapi dirimu punya inilah ya, maksudnya secara lu nginvest di sini gitu ya, ada lah ininya ya. Dan di apartemen itu juga ada barang pribadi aku yang dibawa, itu kan juga udah parah banget. Itu udah
pencurian banget. Satu itu, kedua kalau mengeluarkan barang dari apartemen di mana-mana apartemen kan harus lapor. Oh iya, nah tunggu nih, berarti runutnya si apartemen ini yang punya lu sewakan ke PT ini Iya, lah. Nah, betul. tiba-tiba satu hari lu dateng untuk aku nggak datang, aku chat. Oke. Aku chat kok iya nanti nanti. Oh, Ini karena sampai udah tanggal, due date buat bayar iya, sewa ya? Dan nanti sampai tanggal 27 tuh. Oke. Nanti sampai tanggal 27. Kok nanti ya? Terus aku curiga kok anak-anak dirumahin, maksudnya work from home terus. Masa iya sih udah disewa, masa di rumahnya sampai 1 bulan? Aku kayak udah feeling gak enak. Aku telepon lah tuh salah satu staff aku, katanya, loh Mbak udah diangkutin. Loh, kamu kok nggak ngomong? Satu, saya sebagai direktur harus tahu. Kedua, saya pemilik unit itu. Oke. Terus aku telepon dong apartemen, nggak ada. Malah kunci itu dititipin satpam. Itu kan nggak bagus banget. Satu kunci dititipin satpam, satu masih dibawa staff yang lagi di kampung. Berarti kan emang kayak udah direncanakan gitu loh. Oke. Itu udah direncanakan banget. Lu akhirnya pas lu lihat ke tempatnya emang bener-bener kosong. Kosong. Akhirnya aku ke apartemen, aku lihat CCTV, ada bener ngangkut-ngangkut barang, dan diangkutnya guys pakai mobil Alphard. Tuh yang punya mobil Alphardnya hati-hati ya. Tuh lihat plat nomor siapapun, walaupun kamu jual kan tetap ada tuh datanya ya kan. Mau dijual kayak mau apa tetap kan bisa dilacak. Itu Ikut ada serta semua. dong ya, berarti ya. Iya itu CTO Bulep perusahaan terkenal loh, perusahaan gede loh. Itu yang istilahnya bukan penadah ya, yang ngambil ya. Jadi dia nyuruh karyawan ngangkutin bolak-balik ke mobilnya dia. Lah, terus setelah lu tahu itu, akhirnya lu telepon dong ke orang ini. Oh, si orang itu ngomongnya gini, Anis itu kan bukan barang kamu gini-gini. Whatever itu, mau buka barang itu inventaris kantor. Mau apapun harus dibicarakan, nggak bisa kan Mbak? Apapun tuh nggak bisa, itu kan kantor. Dan dirimu direkturnya. Dan aku direkturnya, apapun direktur berhak tahu. Aku aja direktur kalau aku mau ngapa-ngapain, kayak yang komisaris atau apa nggak tahu aja, aku bisa kena pidana. Oke, berarti dia dengan alasan bahwa kan itu barang kantor gitu. Itu barang kantor. Lah barang aku aja juga diembat, gimana? Aduh, gimana ceritanya tuh ya? Makanya. Nah, akhirnya setelah kejadian ini pernah ada mediasi nggak? Maksudnya lu ngomong baik-baik kenapa sih? Dia sih minta negosiasi apa segala macam. Kalau aku sih enggak sih, soalnya dia udah kriminal banget dan direncanakan banget. Kenapa harus negosiasinya sekarang? Oke, tapi dia ada keinginan waktu itu pas ketika. Iya, dia bilang kan bisa, karena gini sebenarnya dia harus bayar brand ambassador aku kan, tapi dia kayaknya nggak mau bayar, dia mau kabur karena pada waktu itu aku bilang kalau kamu nggak bayar ya barang-barang ini sebagai jaminan. Ya bener dong, masa kita kerja nggak dibayar? Ya nggak sih guys? Gitu, kayaknya dia udah memang ini tuh emang kayak udah direncanakan gitu loh, bener kan? Kalau emang niat baik ya diomongin aja, kalau nggak bisa bayar full ya bayar kayak nyicil kayak apa, bukannya malah barang-barang diangkut. Jadi ngapain negosiat lagi, dan orangnya tuh kayak manipulatif banget. Oke, nah jadi ya sahabatnya Pak ya, kita nih sebenarnya bukan mau bahas ini ya, kita pengen garis besar semua dapat pelajaran dari kejadian yang Mbak Anis ini. Karena kan kita nggak mau ya, artinya nanti kejadian ini berulang. Iya, mungkin banyak juga nih yang kayak lu tapi diem. Ini kayaknya terus ya jangan pernah percaya dia sama bule-bule itu, maksudnya gini, semua orang bule tuh mungkin dipikirnya tuh kita orang Indonesia tuh lah apa gitu, ngerti gak sih Mbak? Kebanyakan tuh pada kayak gitu. Tapi I will show you gitu, orang Indonesia lu salah orang deh kayaknya gitu. Dan aku banyak kok juga kan karena aku direkturnya ya, kayak banyak gitu tagihan kantor, terus ada yang staff yang sebelumnya gitu nggak dibayar, itu banyak kok. Akhirnya kan aku jadi tahu busuknya. Oke. Karena selama ini mungkin diam karena nggak mau ngebahas. Kalau aku kan orangnya nggak bisa diem, gila kita cari duit susah men. Iya. Ya kan nggak bisa gitu. Jadi akhirnya ya yang nggak dibayar-bayar itu pada ngomong, oh malah bagus dong, malah aku bisa ngebantai gitu. Lagian this is my country, lo terserah deh lu mau apa kayak, lu mau apa, lu mau siapa, tapi aja ini negara gue. Iya, nah terus lu malam-malam itu langsung lapor polisi? Langsung, enggak. Jadi aku tahu tuh kan hari sebelumnya, besokannya aku langsung lihat CCTV, aku ke apartemen, aku cek emang benar kosong, langsung aku ke kantor polisi. Aku udah nggak mikir panjang karena emang kriminal ini udah. Orang polisi bilang ini udah pencurian banget.
Dan setelah itu lu dari kantor polisi, proses selanjutnya apa kata Pak polisinya? Nanti BAP. Oke, ya, jadi kan kalau kita ini sekarang ingin mencari jalan keluar sebenarnya Jalan Anis ya. keluar, Sebenarnya juga Anis nggak akan ngelapor kalau misalkan dia ujuk-ujuk, Iya, oke udah gue bayar deh. Iya. Tuh. Terus ya aku sih jadi kasihan sama staff-staff aku ya, maksudnya dia kan bingung ya cuma disuruh. Cuma kalau udah kejadiannya kayak gini kan dia kayak jadi komplotan, Mbak. Mereka harusnya kan tahu, saya juga harusnya ngomong gitu, bukan ya kalau semua pada nggak kooperatif sih ya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Nah sementara di kantormu ada berapa orang tuh? Ada manajer, ada yang di studio itu ya 4 biasanya tuh. Dan mereka juga belum digaji sama sekali? Kalau mereka masih, karena kan masih pro kesana yang udah dikeluarin tuh, yang ke aku, yang nggak tahu ujuk-ujuk tiba-tiba nelfon aku gitu. Nis, aku tiba-tiba keinget dirimu, kenapa? Ada apa? Ada yang mau diceritain? Aku yang mulai lah, ini gila nih gini. Iya nih gue juga gitu. Nah, tapi sebenarnya nih perusahaannya running well nggak sih, kok tiba-tiba kenapa jadi begini gitu? Nah itu apa? jadi gini Mbak, gue nggak mau sombong ya. Kan segala sesuatu tuh kalau lu buka di Indonesia, kalau nggak ada orang Indonesianya juga nggak akan running well. Pas aku ada di situ sih running well. Aku kan makanya aku juga nyariin proyek gitu, dan alhamdulillah sih akhir bulan ini goal gitu. Kalau nggak ada Indonesia kan susah. Nah, terus dia kenapa tiba-tiba berlaku seperti ini nih? Maksudnya? Nggak tahu, orang gila kali. Iya kan, maksudnya biasanya kan ada sebab akibat gitu. Makanya, loh. Apa mungkin ke lu ada pernah clash atau mungkin komunikasi sama lu? Aku Mbak sebelum tahu, ini lucu banget deh. Jadi iPad aku itu kan inventaris kantor diminta karena katanya mau buka kantor di Tasikmalaya. Fair dong, aku pikir karena nggak dipakai ya udahlah aku balikin. Aku balikin lah itu di Gojek ke dia. Aku lupa tuh ngeriset semuanya. Akhirnya ternyata dia udah ngebajak loh. Dan lucunya nih Mbak ya, kejadian sebelum aku tahu tuh iPad inventaris kantor tuh kan diminta, katanya kan mau buka di kantor di Tasik. Ya udahlah ya, aku ngapain daripada nggak dipakai. Aku kan juga gitu, kalau barang nggak dipakai di rumahku, punya aku pribadi aja aku inventarisin gitu loh, daripada mubazir kan kalau kita. Nah itu udah aku kirim tuh ke dia, aku lupa ngeriset. Harusnya kan orang nih ini belum kebuka lah Pak, itu udah koprak-kaprik sama dia, udah jadi nyuk. Tapi ternyata kayaknya dia nggak bisa buka karena nggak bisa ngehitung passwordku kali ya. Dia tanya tuh, tolong dong ini hapus ininya bla bla bla. Oke, send to my host, nanti aku will be fixed, gue balikin lagi. Gue ngomong gitu. Udah dia kirim, gue fixin, gue balikin lagi. Emang gue ya kalau kerja ya kerja gitu loh, nothing tulus aja. Gue selama ini juga bantuin mereka banyak banget kok gitu loh. Termasuk kemarin podcast sama gue juga kan, iya, bantuin ya. Podcast sama kamu, terus apapun lah Mbak, kayak rembesan aja juga. Kalau anak-anak susah gitu, udah deh pakai aku dulu. Ya udahlah gitu. Itu aku kan emang nggak punya mikir apa-apa. Tapi abis dikirim baru aja diambil Gojeknya tuh ya, terus aku kok, oh iya ya ini kan udah tanggal segini, udah telat seminggu nih. Tanya lah aku. Bener dong, aku langsung telepon sana sini, besokannya udah lapor polisi aja deh. Ini orang emang busuk banget nih. Aduh ya, tapi emang namanya di itu pasti ada musibahnya gitu loh nih. Sekarang yang gue cerita ke lu juga, di Tebet juga gitu. Oh iya sekarang jadi deh gantian. Ini kenapa ya AS Angelina Sondakh sama Anis Sugiono, 2 AS selalu aja baju selalu sama, cerita sama ya kan. Bestie ya? Iya Allah bestie banget. Ya Mbak semoga ya. Musibahnya juga begitu. Nah cuma bedanya nih aku sama Anis nih satu nih, kalau misalkan alhamdulillahnya tuh di Tebet nggak disapu rata. Apa yang hilang? Nggak ada yang hilang, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya cuma dibobol aja. Jadi dibobol, mungkin dia menemukan di sini begitu banyak Al-Qur'an. Karena di setiap pojok itu Al-Qur'an kan, pasti buka tas laptopnya isinya juga Al-Qur'an gitu kan. Kalau kita sih ya silahkan diambil Al-Qur'annya gitu kan, asal diamalkan nantinya ya. Bergetar kali ya tuh ya malingnya yang ngeliat Al-Qur'annya salah masuk. Ini rumah Habib katanya gitu ya kan. Enggak juga, terus pokoknya anak-anak kantor tuh kan pada ngelapor, ya Allah Bu gitu kan, sabar dulu ya Bu ya gitu. Kok gue udah deg-degan dong ya, ada apakah ini gitu ya. Nah terus akhirnya rumah kita tuh kebobolan gitu, kantor gitu kan. Astagfirullah. Yang pertama gue tanya, yang hilang apa ya? Iya, gitu kan. Ini alhamdulillahnya loh gitu. Diceritain lah bahwa
emang semua pintu rusak gitu kan. Nah, terus juga kunci-kuncinya pada ini ya namanya rusak lah Itu ya. kejadian malam siang loh. Siang hari. Tuh kan, sama kan, gue juga siang hari. Kok maling sekarang pinter ya siang-siang Berapa? loh. 363 ya pencurian di siang hari ya. 36, iya, Aduh ya Allah ya Rahman ya 362. Rahim. 362 tuh ya pencurian di siang hari itu. Tapi mungkin ya itu. Nah, kita tuh nggak pernah menduga kalau misalkan tempat yang serame ini gitu kan bisa kebobolan ya Nis ya. Bedanya kalau lu tahu pelakunya. Iya. Kalau kita sampai hari ini sih masih menunggu dari Tapi udah lapor. Udah polisi juga udah datang ke sini gitu kan, kita udah buka CCTV-nya, udah kita kasih plat nomornya dan ternyata tuh nggak cuma 1-2 motor yang datang ke sini loh. Hebat banget ya. Tolong dong Pak Polisi Tebet. Dulu aku juga pernah nih Mbak toko aku di pinggir jalan. Nah, gitu juga. Sama, Nah. itu untung ya itu kerugiannya sih cuman kosmetik yang aku jual aja tuh diambil. Untungnya aku udah punya sama mesin kasir. Oke. Mesin kasir kayak gitu-gitu. Dia kayaknya kesel karena cuma nemuin mesin kasir doang dan gak ada apa-apa. Laptop kan aku suruh anak-anak bawa pulang kan. Itu tuh Tebet dia emang rawan banget loh. Aku sampai Makanya kita sih berharap ya, walaupun aku tuh selalu alhamdulillah, artinya begini ya, ini sih mustahil banget karena emang nggak ada satupun yang hilang. Alhamdulillahnya gitu ya. Makanya kalau kita minta Allah yang jaga rumah kita, kantor kita, pencuri boleh masuk tapi dia tidak akan mengambil. Alhamdulillah ya. Itu tuh bener-bener deh, karena di sini rajin pada sholat sih ya. Alhamdulillah. Aduh kayak main entertainment ya Allahumma. Gue jadi Intan minta kode makan nih, marah nih ya kan. Nggak, tapi emang itulah artinya walaupun itu kalau mau dilihat ya nih Sian, nanti dikasih videonya nih. Tapi CCTV nggak diambil ya? Kita nggak punya CCTV di sini karena aku tuh lebih mempercayai Allah. Tapi kan di depan itu ternyata ada CCTV-nya. Jadi kita pakai tetangga ya. Itulah karena kita di sini RT RW-nya kuat gitu kan. Makanya gue bilang untuk perhatiin tetangga terdekatmu karena apapun tetangga terdekatmu yang akan membantumu. Jadi jangan songong-songong ya kan. Nah, pelajarannya adalah bahwa ketika ini kebobolan langsung sih lapor polisi gitu semuanya. Tapi kita masih belum mengetahui pelakunya. Cuman mungkin karena perekonomian lagi begini, himpitannya terlalu besar, akhirnya kriminalitas dalam hal pencurian tuh jadi meningkat gitu ya Nis ya. Tapi kan kalau masa iya sih kan dia warga negara asing yang punya banyak duit ya. Makanya ini udah warga negara asing ya kan, maksudnya itu harus mikir dulu kalau sebelum melakukan sesuatu gitu loh. Gue juga nggak ngerti apa yang ada di otaknya gitu loh Mbak. Terus udah gitu itu kan di apartemen udah pasti ada CCTV, ada prosedur. Main angkut-angkut gitu, ngangkat kulkas aja kita harus lapor. Nah itu dia, tapi kalau yang di Tebet ini ya alhamdulillahnya ya, maksudnya aku juga nggak pernah menyangka ya bahwa ini bakal kebobolan, apalagi di siang hari gitu. Kita kebetulan lagi ada liputan, nah kita lagi tayang lagi syuting di luar tuh Nis. Tapi memang pertama sih kita terima kasih kepada pihak yang berwajib ya, polisi dalam hal ini gitu. Mereka langsung responsif sih. Pak RT-nya juga emang top banget ya Pak RT di Tebet Timur Dalam 1 Kayak Pak polisinya responsif karena Mbak Angie deh yang lapor deh. Bukan gue yang lapor loh. Siapa? Anak-anak Kema, benar nggak ya? Tapi tahu studionya Angelina Sondang. Alhamdulillah. Dulu aku udah bilang Dulu aku bilang toko gini-gini. Dilihat juga kagak. Ya, coba dong. Coba dong. Sedih Ini komplainan Anis nih ya. Iya loh. Cuman memang karena mungkin juga udah mau bulan puasa gitu ya, kita berharap jangan sampai deh, kan kita maunya aman-aman aja ya. Kalau misalkan lagi membutuhkan gitu kan, tolong masih ada 1001 cara. Karena ini sama seperti ketika mereka mencuri IG aku. Oh iya benar. Nah, IG aku rugi sampai ratusan juta loh itu Nis, ya kan, ngebalikin endorse dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah pelajaranmu dan pelajaranku hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Bahwa memang satu-satunya cara untuk mengamankan apa yang kita punya adalah doa. Berdoa. Betul. Karena apapun bisa hilang. Betul. Harapan juga dari doa apapun. Iya. Kalau dia mencuri barangmu mungkin susah untuk balik ya Nis. Iya. Karena kadang-kadang orang juga mencuri hati nggak balik-balik juga gitu kan. Hatimu dicuri siapa sih hari ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya udah deh, daripada kita ngomongin mencuri hati ya kan. Mendingan kita nanti, aku mau kasih kunciannya tapi nanti nih, jangan sekarang. Oke, terus di subscribe, like, share, dan komen aku dan Anis. Dah.